Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku, marilah bersama-sama untuk menyebutkan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang selalu memberikan segala rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita semua pada pagi ini masih bisa bertemu dalam pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 7 SMP Negeri 1 Samarinda. Aduh. Maaf, ada gangguan sedikit. Anak-anak, sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga saat ini tentunya kalian dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa mengikuti kegiatan belajar hari ini sampai usai nanti. Anak-anak Ibu kelas 7 yang Ibu banggakan, apakah kalian sudah siap untuk menerima pelajaran hari ini? Dan jangan lupa didengarkan baik-baik dan konsentrasi. Bisa kita mulai? Baiklah, kita mulai dengan pelajaran kita hari ini. Sebelum materi baru, Ibu akan mengingatkan kalian materi yang lalu. Perhatikan baik-baik. Pertemuan sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang menelaah struktur dan kebahasaan puisi rakyat, tentang pantun syair, dan bentuk puisi rakyat setempat yang dibaca dan didengar. Struktur pada puisi rakyat adalah susunan kata atau kalimat yang sesuai dengan ciri masing-masing puisi rakyat yang isinya pantun, syair, dan gurindam. Kemudian ciri tersebut diterapkan pada puisi rakyat yang kita baca sebagai dasar penulisan struktur puisi rakyat. Nah, ini perlu kalian perhatikan dan Ibu ingatkan contoh struktur pada puisi rakyat. Yang lalu pantunnya, air surut memungut bayam, sayur diisi ke dalam kantung, jangan diikuti tabiat ayam, bertelur sebiji, riuh sekampung. Yang jelas kamu sudah paham apa makna daripada pantun tersebut ini. Nah, ciri pantunnya itu ada 5. Tiap bait terdiri atas 4 baris atau larik. Tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Rima akhir setiap baris adalah ABAB. Yang artinya ABAB itu baris pertama dan yang ketiga itu AA. Tetapi baris kedua dan keempat itu BB. Maka disebut di situ yang bersajakan ABAB. Nah,
Bisa dikatakan ABAB udah dijelaskan oleh yang terdahulu atau yang lalu. Huruf belakangnya yang sama. Nah, yang baris pertama belakangnya M, berarti baris ketiga M pula. Berarti itu yang bersajakan AA. Sedangkan yang baris kedua dan keempat, yang huruf belakangnya G atau NG, dan yang baris keempat juga hurufnya sama, NG. Nah, jadi yang bisa dikatakan yang berima itu adalah dari huruf kata yang akhirnya atau yang paling belakang. Nah, yang keempat, baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Baris ketiga dan keempat merupakan isi. Nah, bisa kita maknakan karena kita sudah membaca keempat baris tersebut. Nah, dari menelaah dan pantun ini ada struktur. Nah, menurut strukturnya, struktur pada puisi rakyat ini, satu bait ada 4 baris, mempunyai rima MG. Kenapa MG? Nah, di sini sesuai pantun yang tertera pada yang kalian lihat semua. Bayam M, kantung G, ayam M, kampung G. Nah, berarti inilah yang mempunyai rima MG atau ABAB itu urutannya. Selanjutnya baris 1 dan 2 adalah sampiran, baris 3 dan 4 adalah isi pantun. Antara sampiran dan isi tidak saling sambung atau tidak berhubungan. Selanjutnya, kebahasaan pada puisi rakyat, pantun, syair, dan gurindam itu melihat dari jenis kalimatnya, kata penghubungnya, kalimat tunggal, dan majemuk. Berdasarkan kebahasaan dari jenis kalimatnya, di sini ada kalimat perintah, kalimat saran, kalimat ajakan, kalimat seru, dan kalimat larangan. Nah, kebahasaan berdasarkan jenis kalimat dari kalimat perintah yang berisi memberi perintah atau suruhan. Ibu beri satu-satu contoh saja di sini. Buanglah sampah pada tempatnya. Nah, itu merupakan kalimat perintah atau suruhan. Ya, bisa kalian mencari kalimat lain yang sifatnya perintah atau suruhan. Sedangkan yang kedua kalimat saran. Berisi saran yang baik kepada orang lain. Nah, di dalam kalimatnya itu terdapat kata sebaliknya atau seyoknyanya. Ibu beri satu contoh. Sebaiknya kau pikir dahulu. Sebaiknya kau pikir dahulu, dari kata sebaiknya. Ya, itu tadi salah, bukan sebaliknya tetapi sebaiknya. Nah, sebaiknya dan seyoknyanya. Kalimat ajakan, berisi ajakan orang lain melakukan suatu perbuatan. Nah, yang merupakan perbuatan dari kalimat ajakan itu dengan menggunakan kata ayo, mari. Contoh kalimatnya, mari kita jaga kebersihan. Atau kalimat yang kedua, ayo kita kerjakan sama-sama tugas-tugas dari Bapak Ibu Guru. Nah, bisa, itu namanya mengajak supaya kita tahu, oh yang namanya ayo, ayo itu mari, ayo sama-sama kita kerjakan bersama. Nah, itu ajakan. Sedangkan kalimat seru berisi ungkapan rasa hati, kagum, heran, senang, dan sedih. Dengan menggunakan kata alangkah. Alangkah itu contohnya, alangkah indahnya alam semesta. Nah, dengan kata betapa, betapa baiknya kedua anak kembar itu. Kalau bukan main cantiknya bunga desa ini. Nah,
Jadi dari contoh-contoh itulah yang merupakan kata seru dari yang ungkapan rasa hati. Kalau tadi kagum, heran, senang, dan sedih. Kalau kalimat larangan, berisi larangan pada orang lain melakukan kegiatan. Nah, dengan menggunakan kata apa di dalamnya? Hindari, jangan. Nah, coba Ibu berikan contoh satu. Janganlah berprasangka buruk kepada sesama. Bisa juga kata hindari. Hindari perkataan orang-orang yang sifatnya kalimat yang negatif. Nah, hindari yang kira-kira tidak masuk akal. Jangan diteruskan, berarti menjerumuskan kalian semuanya. Paham untuk kebahasaan berdasarkan jenis kalimat? Selanjutnya, kebahasaan berdasarkan kata penghubung. Nah, namanya penghubung berarti dia di tengah-tengah kalimat atau bisa juga di depan kalimat. Ya, kata penghubung tujuannya menjelaskan maksud dan tujuan suatu tindakan yang ditandai dengan kata. Nah, di dalam kalimatnya itu kata supaya, bisa juga menggunakan untuk, agar, guna. Nah, rajin olahraga untuk menjaga stamina. Nah, itu apa di dalam katanya yang penghubungnya? Tujuannya adalah kata untuknya di situ. Nah, kalau agar, jagalah hati agar kita selalu yang terbaik. Bisa juga, apa guna kalau kita tidak percaya pada orang lain. Nah, jadi kata penghubung tujuan itu kita harus dengan menggunakan kata supaya, untuk, agar, dan guna. Kata penghubung sebab menjelaskan peristiwa terjadi atas sebab tertentu yang ditandai dengan kata. Di dalam kalimatnya ada kata sebab itu, karena, oleh karena. Nah, contohnya, dimarahi guru karena terlambat masuk sekolah. Nah, berarti kan ada sebabnya. Kenapa dia dimarahi guru? Sebabnya apa? Karena dia terlambat masuk sekolah. Nah, pasti ada kata sebabnya. Kalian ditegur guru sebab membolos. Loh, kenapa guru menegur? Karena apa sebabnya? Sebabnya karena dia membolos. Ya, paham anak-anak? Nah, Ibu lanjutkan kata penghubung akibat. Menggambarkan peristiwa atau tindakan terjadi atas sebab tertentu yang ditandai dengan kata. Sehingga sampai akibatnya. Nah, contoh satu saja di sini. Kalian ceroboh, akibatnya mendapat hukuman. Nah, itu kan akibatnya. Kenapa kok bisa dikatakan akibatnya di situ? Karena kalian ceroboh, melakukan tidak berpikir lebih dahulu. Jadi kalau melakukan sesuatu kita harus berpikir dahulu supaya nantinya akan baik. Selanjutnya, kata penghubung menjelaskan suatu hal biasa terpenuhi apabila syarat yang ada terpenuhi. Yang ditandai dengan kata jika, jikalau, apabila, asalkan, kalau, bila mana. Nah, contohnya, jika kalian berbuat baik, maka disayang orang tuamu. Nah, jika kalian selalu patuh pada orang tuamu, maka orang tua akan senang dengan anak-anaknya yang baik. Nah, apabila kalian tidak melakukan yang terbaik, maka ya kalian akan tidak baik pula. Paham anak-anak tentang kebahasaan berdasarkan kata penghubung? Selanjutnya kebahasaan kalimat tunggal dan majemuk.
Kalimat tunggal adalah kalimat yang memiliki satu subjek atau satu predikat. Nah, subjeknya adalah pagi-pagi saya sarapan. Ya, sebelum berangkat pagi-pagi saya harus mempersiapkan lebih dulu supaya tidak terlambat. Kalimat majemuk adalah kalimat yang memiliki lebih dari satu subjek dan satu predikat yang terjadi penggabungan dua kalimat dasar atau lebih. Ya. Majemuk hubungan syarat ditandai dengan jika, seandainya, asalkan, apabila, andaikan. Nah, pagi-pagi saya sarapan. Asalkan kalian siap sebelum berangkat sekolah. Jadi sarapan lebih dahulu. Majemuk hubungan syarat contohnya jika hidup bermalas-malasan, masa depan tak tentu arah. Sedangkan majemuk hubungan tujuan ditandai dengan agar, supaya, biar. Contohnya, agar hidup tercapai tujuan, hendaklah pemuda rajin belajar. Sedangkan majemuk hubungan konsensif ditandai dengan walaupun, meskipun, biarpun, kendatipun, dan sungguh pun. Walaupun belajar banyak godaan, tetaplah teguh mencapai harapan. Nah, sama saja contoh, walaupun belajar banyak godaan atau selalu menggunakan HP, tetaplah kamu teguh mencapai harapan, tugas-tugas dikerjakan. Nah, itulah tadi persepsi yang lalu. Mudah-mudahan Ibu ingatkan kembali tadi ini bisa bermanfaat dan kalian selalu ingat. Tugas-tugasnya banyak yang masih kosong. Kelas 7A sampai 7K, tolong kerjakan tugas-tugas sebelum hari ini. Masih banyak. Selanjutnya, untuk materi yang sekarang mengungkapkan gagasan, perasaan, pesan dalam bentuk puisi rakyat secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, rima, dan penggunaan bahasa. Kompetensi dasarnya 4.14 mengungkapkan gagasan, perasaan, pesan dalam bentuk puisi rakyat secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, rima, dan penggunaan bahasa. Sedangkan indikator penulis atau menulis pantun dengan berbagai konteks. Musikalisasi syair dan gurindam dan berbalas pantun. Tujuan pembelajarannya adalah setelah menyimak materi ini, siswa dapat menulis pantun dengan berbagai konteks. Dan yang kedua, siswa juga dapat melakukan musikalisasi syair dan gurindam. Dan yang ketiga, siswa juga dapat berbalas pantun. Materi pokok, cara menulis pantun dengan berbagai konteks, cara memusikalisasi syair dan gurindam, dan cara berbalas pantun. Untuk berkarya, membuat puisi rakyat, pantun, syair, atau gurindam, yang perlu diingat adalah di awal adalah mencari
ide yang berkaitan dengan tema atau gagasan yang akan dibahas. Misalnya, tema tentang perkenalan, persahabatan, belajar, nasihat menjauhi narkoba, menjadi generasi kreatif, dan lain sebagainya. Ya. Nah, dari tema tersebut tinggal kalian pilih mana yang kira-kira kalian anggap mudah kalian cerna, mudah kalian pahami, dan mudah juga kalian membuatnya. Ya. Nah, selanjutnya, menulis pantun dengan berbagai konteks. Sebelum menulis puisi rakyat, perhatikan langkah pantun berikut. Langkah membuat pantun, tentunya kalian lihat baik-baik ini supaya kalian nanti bisa membuat dan bisa juga meneruskan pantun yang belum lengkap. Di sini ada 6 langkah membuat pantun. Tentukan ide yang akan disampaikan, atau kalau hidup bekerja keras, kelak kehidupan menjadi sukses. Nah, itu idenya. Yang kedua, menata ide menjadi 2 larik. Nah, 2 larik seperti apa? Dengan bunyi akhir yang berbeda. Sedangkan memilih kosakata yang diakhiri dengan bunyi seperti 2 larik. Membuat larik sampiran dari benda atau kondisi yang tidak berkaitan langsung dengan isi. Menata kembali kalimat atau larik dengan rima dari kosakata yang berima sama. Sedangkan menata pantun secara logis. Langkah membuat gurindam dan syair hampir sama dengan langkah-langkah membuat pantun. Hanya saja perlu disesuaikan dengan syarat gurindam dan syair. Contohnya, ide menyemangati teman yang sedang mengalami penurunan mengerjakan tugas. Nah, ini sama saja Ibu mengingatkan kalian tugas-tugas yang belum kalian kerjakan. Menata ide yang kedua atau menata ide jadi 2 larik. Menyemangati teman, penurunan dalam mengerjakan tugas. Sedangkan yang ketiga, memilih kosakata. Berkorban tak hanya karena suka, tapi juga untuk cita-cita. Membuat sampiran, semerbak harum bunga cempaka, tumbuh di taman Nona Jelita. Nah, itu tadi uraian contoh. Mulai dari ide, penata 2 larik, memilih kosakata, dan membuat sampiran. Nah, yang kelima, menata rima. 1 cempaka, 2 jelita, 3 suka, dan 4 cita. Nah, cempaka dan suka itu berima AA, jelita dan cita itu merupakan berima BB. Nah, contohnya seperti ini, menata dengan logis. Ada 4 baris. Contohnya, semerbak harum bunga cempaka. Nah, Ibu ingatkan lagi, menata rima anggap saja itu sebagai kerangkanya. Jadi kamu tinggal menata dengan logis tuh ditambah dengan kalimat yang sesuai. Semerbak harum bunga cempaka, tumbuh di taman Nona Jelita. Berkorban tak hanya karena suka, tapi juga untuk cita-cita. Nah, ya,
coba kalian pahami dulu. Jadi penata rima secara logis. Paham nak ya? Ya. Langkah ini berlaku juga dalam membuat gurindam dan syair. Tetapi tentu saja harus berdasarkan pada ciri-ciri gurindam dan syair. Menulis syair dengan berbagai konteks itu ada 4. Yang jelas kalian harus menentukan idenya. Ide apa yang akan kalian uraikan nanti sudah ada dalam pemikiran kalian sendiri. Setelah kalian sudah mendapatkan ide, baru kalian bisa menata ide menjadi 4 baris atau bunyi akhir sama. Nah, setelah menata ide menjadi 4 baris atau bunyi akhir sama tadi, maka kalian lanjutkan menata baris dengan akhir kata berima AA sesuai ciri syair. Nah, sudah kalian dapati yang berima sesuai ciri syairnya, maka mengecek kelogisan isi syairnya. Ya, isi syairnya apakah sudah sesuai dengan ide yang kalian dapati. Nah, setelah sesuai ide dan apa yang kalian dapati tadi secara logis isi dan syairnya, maka kalian lihat lagi rimanya. Apakah sudah tepat berima AA-nya. Nah, itu perlu kalian pahami. Ya, selanjutnya contohnya syair. Ide disiplin. Nah, ini yang kalian ambil contohnya seperti ini misalnya disiplin. Nah, kita mempersiapkan ada 4 baris isinya. Kawan jaga diri. Selalu disiplinkan diri. Semangat dan motivasi. Sukses kemudian hari. Nah, ini sudah kalian persiapkan mulai dari ide, mempersiapkan baris 4 atau 4 baris isinya, maka kita susun penataan yang lebih logis. Nah, anggap saja yang ide tadi itu kerangkanya, baru kita susun menjadi syair yang logis. Hai kawan, jagalah diri. Untuk selalu disiplinkan diri. Jaga semangat dan motivasi supaya sukses di kemudian hari. Nah, hendaklah kalian bisa melakukan nanti sendiri di rumah. Silakan kamu cari inspirasi masing-masing yang ingin kalian sampaikan. Apa ide yang akan saya sampaikan itu kalian buat sendiri. Mudah-mudahan kalian bisa mencoba ya nak semuanya. Supaya dari contoh ini tadi kalian bisa mencoba masing-masing. Mudahan bisa. Selanjutnya, menulis gurindam dengan berbagai konteks. Masing-masing dari pantun, syair dan gurindam pasti sebelum kalian lakukan menjadi logis itu kamu akan menentukan ide-idenya dulu. Nah, untuk menulis gurindam dengan berbagai konteks, di sini ada 4. Pertama, yang pasti jelas menentukan idenya atau gagasan. Ya, ide atau gagasan. Apa yang akan kalian tuangkan nantinya. Setelah kamu mendapatkan ide, baru kamu tata ide menjadi 2 baris. Bunyi akhir sama. Karena ini gurindam. Yang ketiga, menata baris dengan akhir kata berima AA sesuai ciri gurindam. Selanjutnya, setelah kamu tata baris dengan akhir kata berima AA tadi, maka kalian mengecek kelogisan gurindam. Nah,
Ini contohnya. Dari ide yang diambil adalah ide disiplin. Contoh gurindam dari ide disiplin. Mempersiapkan 2 baris. Nah, yang sudah kamu siapkan ide dan mempersiapkan 2 baris, maka apa yang akan diungkapkan syaratnya? Pertama, syarat pertama adalah disiplin. Yang kedua, dampak atau manfaat kesuksesan. Nah, kalian tatalah gurindam tersebut bisa menjadi gurindam yang logis. Jika senantiasa hidup disiplin, terbukalah jalan menuju kesuksesan. Nah, itulah tadi contoh-contoh dari pantun, syair, dan gurindam, dan cara-cara menyusun kalian membuat pemetaan dalam membuat pantun, syair, dan gurindam. Selanjutnya, berunjuk karya dengan puisi rakyat. Apa itu berunjuk dalam karya dengan puisi rakyat? Pada bagian ini dapat dipilih 3 buah permainan. Pada bagian ini kamu akan bermain berbalas pantun dengan topik yang disediakan. Aturan permainan dipaparkan berikut. Bermainlah musikalisasi syair dan gurindam. Nah, yang jelas bermain ini diselingi atau diikut sertakan ada sedikit musik yang terdengar. Ya. Nah, supaya lebih semarak dan lebih semangat. Nah, di sini bermain musikalisasi syair dengan gurindam. Ini ada 5. Permainan ini terdiri atas 2 kelompok. Kelompok syair dan kelompok gurindam. Jumlah anggota kelompok terdiri atas ketua dan anggota. Kegiatan musikalisasi diawali dengan pemberian nada yang sesuai dengan isi pesan syair atau gurindam. Mementaskan musikalisasi puisi di luar kelas. Sebaiknya dikombinasikan antar kelas. Nah, ini bermain itu ini bisa dikatakan dengan lomba antar kelas, lomba dalam kelas itu per kelompok misalnya. Atau bisa juga masing-masing kelompok 2 orang, 2 siswa, tergantung kalian keinginannya seperti apa. Yang penting semuanya bisa terwujud apa yang kita inginkan. Nah, yang ketiga ini berbalas pantun. Lakukan berbalas pantun dengan aturan permainan berikut. Permainan ini terdiri atas 2 kelompok. Ada kelompok gadis, ya, ada kelompok bujang. Ya, kelompok gadis berarti kelompok wanita dan bujang adalah kelompok laki-laki atau remaja. Atau dapat dikembangkan menjadi kelompok pro dan kontra. Yang namanya pro dan kontra itu berarti berbeda pendapat. Ya, bagaimana dari pro dan kontra itu supaya tidak pro kontra atau tidak 2 pendapat. Bagaimana caranya supaya untuk menetralisir dan bisa semuanya berjalan dengan baik. Jumlah anggota kelompok minimal 3 orang, maksimal 5 orang. Setiap kelompok terdiri atas ketua dan anggota. Kenapa ketua dan anggota? Berarti ketua ini harus bisa mengetuai kegiatan tersebut. Anggota juga harus bisa mengikuti apa aturan yang sudah diberikan oleh ketua. Itu namanya bisa kerja sama yang baik. Kegiatan berbalas pantun dipimpin oleh seorang moderator yang bertugas menengahi, mengulas, dan menyimpulkan kegiatan berbalas pantun. Nah, yang namanya moderator itu atau menengahi
orang ketiga lah istilahnya. Ya. Nah, misalnya ada tadi gadis dan bujang, pro kontra atau kedua orang ini dua pendapat, berarti tidak bertemu. Nah, adanya moderator adalah itulah yang bisa menengahi supaya tidak ada pro kontra lagi. Ya. Selanjutnya, setiap sesi berbalas pantun memiliki tema. Misalnya temanya yang kalian ambil atau yang di sini sudah tertera adalah perkenalan. Berarti isi pantun tersebut itu tentang perkenalan. Tidak boleh di luar itu, berarti sudah beda dengan temanya. Pantun yang merupakan jawaban setiap kelompok secara berkesinambungan dan bergiliran. Supaya ada tanya jawab supaya ada penyelesaian. Struktur berbalas pantun terdiri atas pembukaan, ini atau maksud dan penutup, atau ditambah dengan kesimpulan. Supaya apa yang dilakukan tadi ada awal, ada isi, ada penutup dan kesimpulan apa hasil yang barusan dilakukan. Contohnya, peserta tidak boleh bersikap dan menggunakan kata yang kurang santun. Nah, ingat itu nak, bahwa kalian walaupun di luar sekolah kita harus menggunakan bahasa yang santun. Apalagi kalian berbicara dengan orang yang lebih tua dari kalian. Ya. Nah, seperti menghina, merendahkan kelompok lain itu tidak boleh. Ya, semuanya sama. Namanya kita ingin berhasil, berarti kita harus mencoba dulu. Ya, mencoba sampai keberhasilan yang kalian dapati. Nah, temanya perkenalan atau persahabatan. Peserta putri 5, putra 5. Guru dan siswa yang menunjuk atau yang ditunjuk. Sebelum berbalas pantun dimulai, moderator memperkenalkan masing-masing anggota dari setiap kelompok serta menjelaskan temanya dan pantun dimulai dengan cara diundi oleh moderator. Berbalas pantun. Ini moderator dulu. Cuci tangan memakai sabun. Sabun berbau bunga melati. Mari kita berbalas pantun sambil bernyanyi. Senangkan hati. Nah, itu dari moderator. Selanjutnya, silakan siapa yang memulai. Topik berbalas pantun menjadi generasi harapan untuk Indonesia yang lebih maju. Tidak meninggalkan budaya daerah meski zaman telah berubah. Nah, dari bujang dulu. Adakah jerami di pohon kenanga? Adalah hama di tangkai delima. Bolehkah kami mohon bertanya, siapakah nama Adinda berlima? Nah, gadis ini langsung menjawab, ingin menari bersama nyonya. Dia datang membawa jamu. Nama kami tidak usah ditanya, langsung tanyakan apa maumu. Nah, langsung moderator bersikap. Ayo, kelompok gadis ingin langsung ditanya apa maunya, apa maumu. Ayo bujang silakan jawab. Langsung si bujang kedua, gadis kedua, bujang kedua dan gadis kedua dan selanjutnya. Dari pemaparan tersebut dapat kita simpulkan sebagai berikut. Pertama, kita bisa membuat puisi rakyat dengan langkah-langkah atau cara tertentu dan tentu saja harus mematuhi syarat atau ciri-ciri puisi rakyat tersebut. Kedua, kita bisa menyajikan puisi rakyat dengan diiringi alunan musik yang biasa disebut musikalisasi puisi. Ketiga, kita juga bisa menyajikan puisi rakyat terutama pantun dengan cara berbalas pantun. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, menelaah struktur dan kebahasaan fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Nah, itulah tadi
materi dari Ibu. Mudah-mudahan kalian sangat paham apa yang Ibu berikan tadi barusan. Ya, untuk tugas kalian tidak banyak. Kalian hanya melengkapilah bait puisi rakyat berikut. Catat ya, jangan sampai ada bertanya, saya nggak tahu soalnya Bu, saya lupa Bu. Ya, nanti di GTR nggak ada Bu, itu tidak ada. Ya, perhatikan baik-baik. Ini tugas hanya kalian melengkapi puisi rakyat berikut ini. Pantun. Jeruk manis belinya di pasar. Yang ada garis inilah kalian isi apa terusnya. Baris ketiganya, masa muda giatlah belajar agar bahagia dunia akhirat. Sudah kalian tulis? Ya, tugas kedua. Untuk syair. Apabila engkau kesulitan dan menerima segala cobaan, memohonlah kepada Tuhan. Garis ini kalian lengkapi syair tersebut. Ya, tugas ketiga. Gurindam. Apabila selalu mencela orang, garis ini kalian tambahkan apa contohnya. Yang keempat, dengan orang tua jangan pernah melawan. Apa gurindam selanjutnya? Silakan kamu lanjutkan. Kamu catat, tidak ada kata-kata saya lupa. Tidak ada kata-kata saya tidak tahu soalnya. Ya, itu bukan anak sekolah. Ya. Anak SMP 1 loh ya. Pasti yang jelas kalian peka dengan kata-kata Ibu barusan. Jangan sampai lupa, tugas-tugas harus dikumpulkan semuanya. Yang sebelum ini juga masih banyak yang kosong. Ya, kelas 7A sampai 7K. Silakan kamu kirim ke guru pengajar kalian masing. Nah, tuh, tidak pernah lupa bagaimana cara mengumpulkan tugas kepada siapa. Ini sudah tertera setiap guru mengajar. Ya, jangan sampai lupa. Itulah tadi yang barusan Ibu bahas masalah puisi rakyat. Untuk selanjutnya mudah-mudahan kalian selalu sehat, ya, selalu di rumah, ingat protokol kesehatan, ya. Kalau dilarang orang tua tidak usah pergi, tetap di rumah saja, ya. Kerjakan tugas, jangan sampai lupa. Tidak ada kata-kata terlambat. Ada kemauan, pasti ada jalan. Terima kasih dan selamat mengerjakan tugas-tugas. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya nak, bila ada pertanyaan silakan ke guru kalian masing-masing melalui WA. Terima kasih.